Mengejutkan Prabowo Subianto. Peringatkan Jokowi. Jokowi harus tiru cara Gus Dur untuk jinakan OPM. Separatis itu musuhmu, Petamburan saudaramu. Separatis itu minta merdeka, Petamburan minta perbaikan akhlak. Separatis itu telah banyak membunuh, Petamburan telah membantu kala bencana melanda. Separatis itu non-Pancasila, Petamburan menjaga kemurnian Pancasila. Pada Selasa, 1 Desember 2020 kemarin, Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan kemerdekaannya. Bahkan ULMWP telah mengangkat Beni Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat. Meski deklarasi sepihak itu baru dilakukan kemarin, namun nyatanya keinginan sebagian warga Papua untuk melepaskan diri dari NKRI telah lama ada. Bahkan dapat ditelusuri hingga tahun 1961. Keinginan sebagian warga Papua untuk merdeka pernah kembali muncul ke permukaan dengan munculnya organisasi Papua Merdeka (OPM). Tak lama setelahnya, lepasnya Timor Leste pada tahun 1999 berbarengan dengan munculnya gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Untungnya, di tengah gejolak tersebut, pemerintah berhasil mempertahankan keutuhan Republik Indonesia. Semua tak terlepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan presiden yang sedang menjabat kala itu, yakni Abdul Rahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Prabowo Subianto. Jokowi sebagai presiden harus tiru cara Gus Dur. Lantas, kebijakan apa yang diambil Gus Dur? Bukan lewat kebijakan militer, apalagi kekerasan. Berbeda dengan presiden sebelumnya yang mengambil pendekatan keamanan atau militer dan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Walau hasilnya masih diperdebatkan oleh pendukung kemerdekaan Papua, mereka menuding hal itu dilakukan di bawah tekanan militer. Gus Dur berhasil merangkul kembali Aceh dan Papua lewat dialog dalam kewarganegaraan Bhinneka, seperti yang dijelaskan pendiri Wahid Foundation, Dr. Ahmad Swaidi, dalam bukunya Gus Dur, Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bhinneka, Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Pada 1 Desember tahun 1999, Daishio Eluai, salah satu pemimpin Papua, kembali menyerukan rakyat Papua untuk mengibarkan bendera bintang kejora. 2 bulan sejak dilantik, Gus Dur segera menangani Papua dengan misi awal mengembalikan rasa percaya Papua terhadap negara sebagai cara agar Papua tak ingin lepas dengan Indonesia, tidak seperti sekarang. Lewat gestur politiknya yang mendalam pada 31 Desember 1999, ia menginap di Jayapura untuk keperluan melihat matahari terbit pada hari pertama milenium kedua di ujung timur provinsi Indonesia. Gus Dur malam itu menemui pemimpin adat dan agama dan perwakilan masyarakat Papua. Pada waktu itu, kelompok yang pro-otonomi dan pro-kemerdekaan relatif seimbang. Di penghujung milenium itulah, Gus Dur mengumumkan pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua dan memperbolehkan pengibaran bendera bintang kejora yang dianggap simbol separatisme di masa Orde Baru, dengan syarat posisinya di bawah bendera merah putih. Gus Dur berpandangan bahwa bendera-bendera ini bisa diakui sebagai simbol ekspresi kultural. Gus Dur pun melepaskan 72 tahanan Papua, mendorong Undang-Undang Otonomi Khusus Papua atau OTSUS yang baru disahkan saat Presiden Megawati menjabat. Tak lama setelah Gus Dur lengser dari jabatannya sebagai presiden. Selanjutnya, dalam sebuah kesempatan menyatakan
persoalan Papua harus dikembalikan pada garis Undang-Undang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus. Tentu saja dengan mengedepankan pendekatan dialogis, penjaminan HAM, dan penghentian rasisme agar sesuai dengan visi yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Oleh karena itu, Prabowo Subianto, Jokowi harus segera menemui OPM. Karena ada celah, OPM tolak pemerintahan sementara Papua Beni Wenda. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka menyampaikan mosi tidak percaya kepada Beni Wenda. Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat UNMWP. Jokowi harus segera ke Papua karena juru bicara OPM Sebi Sambon mengatakan mosi tidak percaya ini imbas dari deklarasi kemerdekaan Papua Barat, sekaligus pernyataan Beni Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat. OPM menganggap klaim kemerdekaan yang digaungkan Beni justru bisa merusak persatuan rakyat Papua yang tengah berjuang secara langsung. Sebi bahkan menuding Beni tengah bekerja untuk kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, Amerika, dan Australia. Hal ini menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi bangsa Papua. Mulai hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, kami dari manajemen Markas Pusat Komnas, OPM, mengumumkan mosi tidak percaya kepada Beni Wenda. Kata Sebi dalam keterangan tertulisnya, Rabu 2 Desember. Sebi mengatakan pihaknya menolak klaim kemerdekaan Beni lantaran sama sekali tidak memberi keuntungan bagi rakyat Papua yang menginginkan kemerdekaan penuh dari penjajahan. Sebi tak segan menyebut klaim Beni itu sebagai bentuk kegagalan pejuang kemerdekaan Papua yang kini menetap di Inggris itu. Apalagi, deklarasi pemerintahan Beni itu tak secara langsung dilakukan di tanah Papua, namun di luar negara. Sebi menganggap hal itu tidak mempunyai legitimasi mayoritas warga Papua. Selain itu, Sebi menyebut Beni tak bisa menjadi presiden lantaran status kewarganegaraannya saat ini. Beni Wenda adalah warga negara Inggris, dan menurut hukum internasional bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi presiden Republik Papua Barat, kata dia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus segera ke Papua seperti Gus Dur. Bagaimana menurut pendapat Anda?